اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر المجاهدين. اللهم ارحم المستضعفين. اللهم دمر أعداء الدين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada pembahasan surah Yunus. Kita buka dengan membaca surah Yunus dengan qiraah Ibnu Katsir pada halaman 218, yaitu surah Yunus ayat 79 sampai dengan 88 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala fir'aunu a'tuni bikulli sahirin 'alim. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Inilah tadi bacaan qiraah Ibnu Katsir untuk surah Yunus ayat 79 dan seterusnya. Pada ayat-ayat yang kita baca, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 79, sahir boleh dibaca saharin. Ayat 80, qala lahum, lam ketemu lam, boleh idgham, qal lahum. Ayat 81, as-sihr, ini a-nya boleh dipanjangkan. As-sihr, panjangnya sampai 6 harokat. Karena mat ketemu dengan tasydid. Seperti waladhdallin ya, panjangnya 6 harokat. Kemudian ayat 83, amana li Musa. Nun ketemu lam, ini bisa idgham. Amal li Musa.
Kemudian ayat 87, buyut seperti biasa boleh baknya dikasrah menjadi biyutan, biyutakum. Terakhir pada ayat 88, liyudillu, ini yaknya boleh di fathah menjadi yadillu, dan terjemahnya sedikit berubah. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surah Yunus ayat 79, wa qala, dan berkata Fir'aunu si Fir'aun, ituni, cara bacanya gitu kalau tidak sambung ya. Ituni, datangkan kepada saya, bikulli, dengan setiap saharin, tukang sihir, alimin, yang cerdas. Jadi maksudnya setelah Fir'aun diusuli oleh para tentaranya untuk mengundang tukang sihir yang ada di Mesir dalam rangka melawan sihirnya Nabi Musa, karena mereka menganggap bahwa Nabi Musa membawa sihir, maka akhirnya Fir'aun menyetujui usulan tadi. Akhirnya dia mengatakan, ituni bikulli saharin alim. Jadi ini hanyalah melaksanakan usulan. Dan ini menunjukkan Fir'aun itu sebenarnya lemah, sehingga perlu ada usulan dari orang lain. Dia ngaku Tuhan, Tuhan kok perlu usulan dari orang lain? Tuhan model apa kayak begitu? Maka jelas dia bukan Tuhan sama sekali, karena dia perlu usulan dari orang yang lain. Usulan itu disebutkan oleh Allah pada surat Al-A'raf ayat 111. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Mereka berkata kepada Fir'aun, berilah tempo kepada Musa dan saudaranya, dan utuslah pengumpul-pengumpul di kota-kota, ya'tuka bikulli sahirin alim, yang mereka akan mengumpulkan setiap tukang sihir yang pandai. Nah, baru kemudian Fir'aun menerima usulan tadi. 80. Falamma, maka tatkala jaa, datang, as-saharatu, para tukang sihir, qallahum, berkata kepada mereka Musa, Nabi Musa, alqu, lemparkan, ma antum, apapun yang kalian, mulqun, akan melemparkan. Ini adalah ringkasan cerita. Sebenarnya mereka bertanya terlebih dahulu, wahai Musa, kamu dulu yang melempar atau kami dulu yang melempar? Maka Nabi Musa menjawab, alqu, silahkan kalian dulu yang melempar. Dan ringkasan cerita ini bisa didapatkan di dalam surat Al-A'raf ayat 115. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Mereka berkata, wahai Musa, ada kalanya engkau yang melempar atau kami dulu yang melempar. Qala alqu. Nabi Musa mengatakan, silahkan kalian lempar. Karena itu kita temukan di dalam tafsir Syekh Nawawi Banten bahwasanya tukang-tukang sihir ini mereka punya adab kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Mereka tidak langsung serang Nabi Musa, tetapi taren kepada Nabi Musa. Kula riyen napa panjenengan riyen. Nah, adab atau sopan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa disopani oleh tukang sihir, beliau pun juga menjawab sopan, alku, silahkan panjenengan lempar dulu. Maka komentar dari Syekh Nawawi Banten bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat adabnya para tukang sihir ini, sehingga Allah pun berikan rahmat kepada para tukang sihir tadi, sehingga mereka pun dikasih hidayah atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut versi Mbah Nawawi Banten, ini mereka punya adab, maka adabnya ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun kasih hidayah kepada mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. 81. Falamma, maka tatkala alqaw, mereka melempar, yaitu tongkat-tongkat mereka, qala Musa, berkata Nabi Musa, ma ji'tum bihi, sesuatu yang kalian datang dengannya, itu adalah as-sihru, itu adalah sihir. Jadi Nabi Musa langsung
vonis kepada mereka, kalian hanya menyihir, tidak hakikat kalian. Kalau saya ini hakikat, saya lempar menjadi ular, ular betul. Kalau kalian cuma menyihir, sebenarnya bukan ular, tapi terlihat oleh mata sebagai ular. Ini kalau kita baca dengan bacaan biasa, terjemahnya seperti itu. Kalau kita baca dengan bacaan as-sihr, maka terjemahnya berubah. Ini jadi pertanyaan. Ma ji'tum bih, apa sih yang kalian datang dengannya? Pertanyaan. As-sihr, apakah kalian bawa sihir? Ya. Jadi kalau diungkapkan dengan bacaan pendek, ini kalimat berita. Apa yang kalian bawa adalah sihir. Kalau dibaca dengan bacaan panjang, as-sihr, maka ini kalimat pertanyaan. Apa sih yang kalian bawa? Apakah sihir yang kalian bawa? Innallaha, sesungguhnya Allah itu sayubtiluh, akan membatalkan atau mengalahkan sihir tadi. Jadi Nabi Musa alaihissalam pede, percaya diri bahwa dia akan menang. Maka semestinya orang yang membawa kebenaran seperti itu. Kalau dia melawan kebatilan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia harus percaya diri bahwasanya dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa yang membawa kebatilan pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Innal batil, sesungguhnya yang batil, kana zahuqa, pasti hancur. Surat Al-Isra ayat 81. Maka Nabi Musa yakin Allah pasti akan menghancurkan kalian, enggak akan kalian menang. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuslihu, tidak memperbaiki amalal mufsidin, amalannya orang-orang yang berbuat rusak. Berbuat rusak itu artinya berbuat maksiat. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat terus-menerus dalam kemaksiatannya, tidak akan amalnya diperbaiki oleh Allah. Bagaimana supaya amal kita diperbaiki oleh Allah? Semakin lama semakin baik, semakin lama semakin dekat sama Allah. Kuncinya jangan berbuat rusak atau jangan berbuat maksiat. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah berarti meninggalkan maksiat. Wa qulu qawlan sadida, berkatalah yang lurus, yang baik. Yuslih lakum a'malakum, Allah pun akan perbaiki semua amal kalian. Jadi kalau kita berusaha takwa, berusaha meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, Allah akan perbaiki amal kita. Yang jelek-jelek akan dihapus oleh Allah, diganti yang baik-baik. Tapi kalau meremehkan maksiat, mudah-mudah melakukan maksiat, Allah nggak apa-apa, maksiat ini kan cuma dosa kecil, bukan dosa besar. Nah, orang-orang seperti itu, amalannya tidak akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 82. Wa yuhiqqullahu, dan Allah itu membenarkan maksudnya memenangkan al-haqqa, kebenaran, bi kalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya, maksudnya dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Walau kariha, meskipun benci, al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kebenaran pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini, dia membawa kebenaran, maka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan dengan apa? Dengan dilemparnya tongkatnya Allah tongkatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tongkatnya Nabi Musa itu termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menangkan Nabi Musa dengan ayatnya, yaitu tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sebagaimana disebutkan pada surat yang lain. Kalau pada surat ini tidak ada kelanjutannya secara detail karena sudah disebutkan pada ayat yang lain. Bisa dilihat misalnya pada surat Al-A'raf ayat 117. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Kami wahyukan kepada Musa untuk lemparkan tongkatmu, fa idza hiya talqafu ma yafikun.
Ternyata tongkat itu menelan apapun yang mereka bikin-bikin, yaitu sihirnya. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka kebenaran itu menang dan batallah apa yang mereka buat. Faghulibu hunalik, maka mereka dikalahkan di sana. Ini sudah disebutkan pada surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Maka pada surat Yunus ini, surat yang ke-10, sudah tidak disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya adalah ijaz, ya, diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala. 83. Fama amana, maka tidaklah beriman li Musa, kepada Nabi Musa, illa kecuali dzurriyyatun, keturunan-keturunan, min qaumihi, dari kaumnya. Ini bukan kaumnya Nabi Musa, tapi kaumnya Fir'aun. Ala khaufin, di atas ketakutan, min Fir'auna, dari Fir'aun, wa malaihim, dan pembesar-pembesar mereka. Mereka kembali kepada dzurriyah tadi, keturunan-keturunan tadi. Ayyaftinahum, bahwasanya dia Fir'aun akan memfitnah mereka. Yang dimaksud memfitnah yaitu memindahkan mereka dari agama Islam menjadi agama kafir, memurtadkan mereka dari ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi maksud ayat ini adalah dari kaumnya Fir'aun yang iman itu cuma sedikit. Yang iman adalah dzurriyah, keturunan-keturunan. Ditafsirkan oleh Imam Baghawi yaitu syabab, yaitu pemuda-pemudanya, sebagian kecil dari pemuda-pemuda, tidak banyak. Adapun orang-orang tuanya nggak ada yang iman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Semua keluarganya Fir'aun, semua kelompoknya Fir'aun yang tua-tua semuanya gabung sama Fir'aun, nggak mau sadar. Maka dari sini diambil pelajaran bahwa orang-orang yang sudah tua, yang kadang mikirnya sangat kolot, itu tidak bisa menerima sesuatu yang baru. Anak-anak muda masih bisa menerima sesuatu yang baru, yang lebih masuk akal, mereka terima. Nah, yang tua-tua ini tidak mau menerima, karena mikirnya sudah terlalu kolot mereka. Ini bukan berarti mencela orang-orang tua, bukan, ya. Tetapi faktanya kadang-kadang seperti itu. Ada ajaran yang salah, tapi sudah bertahun-tahun dilakukan. Nah, yang bisa diajak ngomong bahwa disadarkan ini salah, yang muda-muda. Yang tua-tua nggak mau, pokok men gini, guys, bertahun-tahun. Nah, maka harus apa? Disadari hal seperti itu, karena mereka sudah terbiasa bertahun-tahun melakukannya, susah sekali untuk meninggalkan kebiasaan itu. Istilahnya orang Arab mengatakan tarkul adah adawah. Meninggalkan kebiasaan itu sama dengan memusuhi. Nah, sehingga mereka kalau diajak meninggalkan kebiasaan nggak mau, dianggap ini memusuhi ini. Padahal meninggalkan kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik, ini sesuatu yang sangat tidak masalah. Bukan memusuhi, tapi memperbaiki sebenarnya. Kemudian kenapa yang beriman kepada Nabi Musa dari kaum Fir'aun cuma sedikit? Itu karena khauf, karena takut terhadap Fir'aun. Karena Fir'aun memang sangat kejam sekali. Kejamnya Fir'aun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lain, yaitu pada surat Al-Fajr ayat 10. Allah mengatakan wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Fir'aun ini kalau ada orang yang masuk Islam di antara kelompoknya, maka dia akan pasang 4 pasak. 4 pasak untuk apa? Mengikat 2 tangan pada 2 pasak depan dan 2 kaki pada 2 pasak belakang. Dijembeng. Habis itu dipukuli sampai mati. Jadi sudah dijembeng, sudah susah, nggak bisa gerak apa-apa. Nah, kemudian dipukuli dari ke atas kepalanya sampai mati. Nah, itulah apa? Kekejaman Fir'aun, sehingga wajar kalau mereka ini khauf. Mereka takut kepada Fir'aun karena akan disiksa oleh Fir'aun. Kalau tidak kuat siksa, akhirnya menjadi murtad. Itulah makna yaftinahum. Ya. Khawatir untuk dimurtadkan oleh Fir'aun. Gimana cara memurtadkannya? Disiksa dengan siksaan yang tidak kuat untuk diterima, sehingga mereka terpaksa murtad. Nah, khawatir mereka murtad.
Wa inna dan sesungguhnya Fir'aun itu la'alin sungguh sombong fil ardi di bumi. Wa innahu dan sesungguhnya Fir'aun laminal musrifin sungguh termasuk orang-orang yang melampaui batas. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Berarti sebenarnya Fir'aun itu sudah tahu Nabi Musa membawa kebenaran. Dan makna ini kita temukan dalam surat yang lain, surat An-Naml ayat 14. Allah mengatakan, wajahadu biha, mereka Fir'aun dan bala tentaranya membantah Nabi Musa, ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa, wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Kenapa mereka menolak? Zulman, karena zalim, wa uluwa, dan karena sombong. Nah, pada surat An-Naml disebutkan kata-kata ulu, artinya kesombongan. Di sini disebutkan kata-kata alin, artinya sombong. Sama maknanya, ya. Maka ini saling menafsirkan dua ayat ini. Kemudian Fir'aun itu melampaui batas. Kenapa disebut melampaui batas? Karena dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Makhluk itu bukan Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan. Nah, dia mengaku sebagai Tuhan. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, yaitu pada surat An-Nazi'at ayat 24. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan, saya ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Inilah melampaui batasnya si Fir'aun. Maka pantas kalau dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena melampaui batas. 84. Wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa, ya qaumi, wahai qaumku, in kuntum, jika adalah kalian, amantum billah, iman kepada Allah, fa'alaihi, maka hanya kepada Allah, tawakkalu, bertawakallah. In kuntum, jika adalah kalian muslimin, orang-orang yang Islam. Islam itu artinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa memberikan nasihat kepada kaumnya. Kalau kalian iman, mari tawakal. Berarti tawakal itu sifatnya orang beriman. Tawakal itu apa sih? Tawakal adalah al-i'timadu al-kamilu. Al-i'timad, bersandar, al-kamil, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal. Kita bersandar kepada selain Allah boleh, yang penting bukan bersandar yang sempurna. Misalnya, ada seseorang menawari kita, kamu mau buat bisnis, nih saya kasih modal. Maka kita jawab, baik, saya terima tawaran Anda, modal Anda, saya berpedoman dengannya, saya bersandar padanya. Boleh, tapi sandaran hanya zahir saja. Adapun apakah nanti bisnisnya berhasil atau tidak, nah, kita sandarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal boleh ada, tapi hasil atau tidak, nah, itu tidak tergantung modal, itu tergantung takdir dari Allah. Sehingga saya menerima tawaran tadi, saya jadikan modal itu sebagai sandaran saya untuk membuat bisnis, nggak apa-apa. Tapi tetap iktimat kamil atau sandaran yang sempurnanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita buat bisnis dengan bismillah, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tawakal. Maka mereka oleh Nabi Musa disuruh bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini ditulis in kuntum muslimin. Yang menghafalkan Quran hendaklah ingat-ingat ada ayat yang serupa dengan ayat ini, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, pada surat Al-Maidah tertulis in kuntum mu'minin. Jika kalian iman kepada Allah, maka tawakallah. Kalau di sini in kuntum muslimin. Bertawakallah kepada Allah kalau kalian Islam.
Nah, supaya mengingat-ingat, supaya tidak salah gimana. Ini lihat awalnya. In kuntum amantum. Sudah ada kata-kata iman. Makanya di akhir tidak lagi dipakai kata-kata iman, tapi dipakai kata-kata Islam. Ini untuk mengingat ya, bagi yang menghafalkan Quran. Maka untuk surat Yunus, muslimin. Yunus akhirnya kan sin, maka ini juga pakai muslimin, pakai sin. Okay? Al-Maidah pakai hamzah kan, Maidah, maka di sini pun juga pakai hamzah, mu'minin. Nah, ini untuk mengingat, kunci mengingat yang kedua caranya begitu. 85. Faqalu, lalu mereka mengatakan, 'alallahi, hanya kepada Allah tawakkalna, kami bertawakal, kami bersandar penuh. Rabbana, wahai Rabb kami, la taj'alna, jangan engkau jadikan kami fitnatan, sebagai ujian, lil qaumidz zalimin, bagi kaum yang zalim. Apa maksudnya? Jangan kami dijadikan ujian bagi orang zalim. Maksudnya, jangan engkau menangkan orang kafir kepada kami. Jangan engkau menangkan orang zalim kepada kami. Karena kalau orang zalim yang menang, kami yang kalah, mereka akan terkecoh. Mereka akan mengatakan, berarti orang-orang beriman itu orang-orang yang batil mereka. Buktinya tidak mendapatkan pertolongan Allah. Kami yang menang, kami yang dapat pertolongan dari yang di langit, berarti kami yang benar. Nah, itu jadi fitnahan bagi mereka. Fitnah itu apa? Ujian. Jadi kemenangan orang-orang kafir itu menyebabkan mereka tambah sesat. Itulah yang dimaksud la taj'alna fitnah lil qaumidz zalimin. Maka yang dimaksud zalim di sini adalah kafir, sebagaimana kaidah tafsir yang sudah sering disampaikan, banyak sekali kata-kata zalim dalam Al-Qur'an yang bermakna kafir seperti di sini. Inna syirka la zulmun 'adzim. 86. Wa najjina, dan selamatkanlah kami birahmatika, dengan rahmatmu, minal qaumil kafirin, dari kaum yang kafir. Jadi yang bisa menyelamatkan dari orang-orang kafir hanyalah Allah, sehingga minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Istighatsah. Minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih bedanya isti'anah dengan istighatsah? Isti'anah minta pertolongan. Istighatsah minta pertolongan. Sama kan artinya? Nah, bedanya kalau istighatsah ini untuk perkara yang besar. Akan dihancurkan oleh orang-orang kafir. Jumlah mereka sangat banyak. Jumlah kita sangat sedikit. Mintanya itu dengan dahsyat, namanya istighatsah. Kalau isti'anah itu yang biasa. Nih. Misalnya kita naik motor, kemudian tengah perjalanan bannya bocor, minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong selesaikan masalah saya ini, sehingga cari tambal ban gampang, diselesaikan oleh Allah. Isti'anah itu ya. Tapi kalau dalam kasus ini, orang-orang Muslim jumlahnya sedikit dan mereka lemah, sementara orang-orang kafir jumlahnya banyak dan mereka kuat, sehingga dikejar sampai berada di depan laut, nggak bisa apa-apa. Ini namanya istighatsah, minta tolong yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. 87. Wa auhayna, dan kami berikan wahyu, ila Musa, kepada Nabi Musa, wa akhihi, dan saudaranya, maksudnya Nabi Harun, masnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa isi wahyunya? An, bahwasanya, tabawwa'a, buatlah, liqaumikuma, untuk kaum kalian berdua, maksudnya Bani Israel, di Misra, di Mesir, buyutan, rumah-rumah, waja'alu, dan jadikanlah, buyutakum, rumah-rumah kalian, qiblah, ke arah qiblat. Jadi maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun mendapat wahyu dari Allah. Dan kata-kata mendapat wahyu menunjukkan bahwa dua-duanya adalah nabi. Karena tidak mungkin dapat wahyu kecuali nabi. Dan para ulama mengatakan, semua nabi yang disebutkan namanya dalam Al-Quran itu adalah nabi dan rasul. Maka Nabi Adam, nabi dan rasul. Nabi Nuh, nabi dan rasul. Nabi Musa,
nabi dan rasul. Karena ada yang nabi tapi bukan rasul. Yang dimaksud jadikanlah rumah-rumah kalian ke arah kiblat, yaitu menghadap ke arah Ka'bah. Jadi salatnya Nabi Musa itu menghadap ke arah Ka'bah. Karena kiblat di sini maksudnya adalah Ka'bah. Demikian ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Jadi maksudnya mereka disuruh membuat rumah, rumahnya dihadapkan ke arah Ka'bah. Supaya apa? Mereka melakukan sholat secara sembunyi-sembunyi di rumah masing-masing, sudah menghadap ke arah Ka'bah. Jadi tidak mungkin dalam kondisi seperti ini mereka membuat masjid. Orang membuat masjid nanti akan disiksa oleh Fir'aun. Kalau sholat berjamaah rame-rame terang-terangan akan dibantai oleh Fir'aun. Nah, maka Nabi Musa pakai trik supaya tetap bisa ibadah tetapi aman, yaitu pura-pura nggak ibadah. Ini tidak ada masjid, tidak ada kumpul-kumpul untuk sholat jamaah, tapi tetap sholat di rumah masing-masing. Karena itu, kalau kita mengalami kondisi sebagaimana kondisi Nabi Musa, tidak bisa sholat jamaah karena ketidakamanan, kita boleh mengadakan sholat jamaah di rumah kita masing-masing. Seperti kondisi di Palestina misalnya, ini sangat tidak aman. Nah, kalau sangat tidak aman, sehingga mengkhawatirkan sekali kalau keluar rumah, nah itu boleh salatnya di rumah masing-masing, berjamaah di rumah masing-masing, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Allah katakan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Setelah Allah menyuruh salat, lalu Allah menyuruh untuk memberi kabar gembira. Ini isyarat bahwasanya salat itu mendatangkan kabar gembira. Salat itu adalah makhraj atau solusi untuk segala masalah. Dan makna ini kita temukan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Berarti salat itu solusi untuk segala masalah. Surat Al-Baqarah ayat 45. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahlah keluargamu untuk salat, sabarlah melakukan salat, kami yang akan kasih rezeki kepada engkau. Para ulama tafsir mengatakan isyarat bahwasanya salat mendatangkan rezeki. Maka di sini tadi wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Salat mendatangkan kabar gembira. Salat mendatangkan solusi untuk segala masalah. Maka kalau ada masalah yang berat, jangan kemana-mana. Ambil air wudhu, salat 2 rakaat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana idza hazabahu amrun shalla. Hadis riwayat Abu Dawud. Kana adalah Nabi idza hazabahu amrun, apabila terkalahkan oleh perkara yang besar, shalla, beliau melakukan salat. Maka ada salat namanya salat untuk menyelesaikan masalah. Namanya dari saya. Salat menyelesaikan masalah. Ya mau dikasih nama apapun terserah. Yang penting itu sunnah Rasul sesuai hadis tadi. Ayat terakhir. Wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa, Rabbana wahai Rabb kami, innaka sesungguhnya engkau, ataita engkau berikan Fir'auna Fir'aun, wa mala'ahu dan pembesar-pembesarnya, zinatan perhiasan, wa amwalan dan harta-harta, fil hayatid dunya di dalam kehidupan dunia. Rabbana wahai Rabb kami, liyudillu akibatnya mereka menyesatkan, an sabilika dari jalanmu. Liyudillu akibatnya mereka menyesatkan.
Itu kalau dibaca dengan ya yang didhammah. Tapi kalau dibaca dengan ya yang di fathah, maka artinya liyadillu, akibatnya mereka sesat. Jadi ringkasnya, gara-gara engkau kasih harta yang banyak kepada Fir'aun, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Dengan sebab harta yang banyak, kekuasaan yang megah, maka dia merasa paling tinggi, sampai mengaku sebagai Tuhan. Berarti mengaku sebagai Tuhannya gara-gara harta tadi. Terus harta digunakan untuk menyesatkan orang. Yang beriman kepada Fir'aun, dikasih uang. Yang beriman kepada Nabi Musa diiming-imingi uang supaya keluar dari agamanya, supaya balik kepada agama kafir. Nah, maka menyesatkan orang dengan harta. Maka lam di sini liyudillu, ini disebut oleh para ulama bahasa Arab adalah lamul aqibah. Lam yang artinya akibat. Maka liyudillu artinya akibatnya mereka menyesatkan manusia an sabilika, dari jalanmu. Lamul aqibah. Rabbana wahai Rabb kami, itmis, hapuslah ala amwalihim, harta-harta mereka. Allah mengabulkan doanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya harta-harta mereka, uang-uang dinar mereka berubah menjadi batu-batu yang tidak bisa digunakan untuk jual beli. Karena Nabi Musa berdoa, itmis, hapuslah. Jadi Allah Maha Kuasa membuat uang dinar, koin dinar jadi batu. Sangat mudah bagi Allah. Kun, selesai. Kita punya uang 100.000 warna merah, 50.000 warna biru. Ini kalau Allah mau hapus menjadi putih semua, gampang. Kun, langsung kita bangun tidur semua yang di dompet putih apeh, rakanggo. Ini gara-gara didoakan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi yang didoakan oleh Nabi Musa cuma amwalihim, harta-harta mereka saja. Hartanya Bani Israel tidak. Jadi dinarnya Bani Israel masih berupa dinar. Tapi dinarnya orang-orang Mesir, orang-orang Qibti, itulah yang menjadi apa? Batu-batu. Tidak sampai di sini doanya Nabi Musa. Washdud, dan keraskanlah ala qulubihim, hati-hati mereka. Sehingga karena keras, fala yu'minu, maka jangan sampai mereka beriman, hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat siksaan yang menyakitkan. Yang dimaksud siksaan di sini adalah tenggelam di Laut Merah, sebagaimana disebutkan ceritanya pada surat yang lain. Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dari ayat yang panjang ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, doanya para nabi adalah Rabbana, Rabbana. Makanya Imam Malik berfatwa, jangan berdoa kepada Allah. Saya tidak suka berdoa kepada Allah dengan kata-kata yang dibuat sendiri-sendiri. Tapi hendaklah doa dengan doanya para nabi. Rabbana, Rabbana. Maka kalau Imam Malik berada di Indonesia, dia akan mengatakan, saya tidak senang kalian berdoa, duh Gusti, duh Pangeran. Nggak ada nama Gusti Pangeran untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Adanya ini, Rabbana, Allahumma. Lebih bagus mana? Duh Gusti atau Rabbana? Lebih bagus Rabbana, karena ini adalah doanya para nabi. Nabi Musa berdoa dengan Rabbana. Nabi Adam berdoa dengan Rabbana, ya, para nabi-nabi yang lain juga dengan Rabbana. Faedah kedua, ataita artinya engkau berikan. Ataita artinya juga engkau berikan. Apa perbedaan antara ata dengan a'ta yang artinya sama-sama memberikan? Menurut salah satu guru saya yang ahli tafsir, dia mengatakan, untuk a'ta yang pakai ta itu biasanya untuk barang-barang atau benda-benda yang wujud. Untuk ata ini biasanya untuk sesuatu yang tidak tampak, yang abstrak. Misalnya Allah memberikan ilmu, nah itu pakai ata.
Allah kasih harta itu pakai a'ta. Itu biasanya ya. Tapi di sini Allah gunakan kata-kata ata tetapi untuk sesuatu yang tampak. Karena di sini disebutkan zinatan, perhiasan, wa amwalan, dan harta. Ini kan sesuatu yang tampak, yang wujud nih. Padahal biasanya ata itu untuk sesuatu yang tidak tampak. Saya kasih contoh 2 ayat. Yang satu a'ta, yang satu ata. Allah mengatakan, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau sungai Kautsar atau telaga Kautsar, yaitu di akhirat. Nah, telaga Kautsar ini sesuatu yang wujud, yang tampak, yang terlihat, maka digunakan kata-kata a'ta. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Khadir. Allah mengatakan fawajada 'abdan min ibadina. Keduanya menemukan, bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami, yaitu Nabi Khadir. Atainahu rahmatan. Yang kami berikan kepada dia rahmat. Rahmat sesuatu yang tidak tampak. Nah, maka digunakan kata-kata atainahu. Maka biasanya ata itu untuk sesuatu yang tidak tampak, yang abstrak. Sementara yang a'ta itu untuk sesuatu yang tampak atau yang zahir, yang wujud. Tapi tidak harus seperti itu. Kadang-kadang juga ata digunakan untuk sesuatu yang zahir, yang tampak. Seperti zakat kan ita'uz zakah ya. Nah, padahal zakat itu sesuatu yang tampak, tapi digunakan kata-kata ita atau ata. Ya enggak apa-apa. Faedah berikutnya. Ayat ini menunjukkan bahwa bagi orang-orang kafir, harta itu semakin membuat mereka tambah dosa, liyadillu. Berarti untuk orang beriman jangan sampai seperti ini. Kalau kita orang beriman dikasih harta oleh Allah, harta itu menambah dosa kita, berarti kita mirip orang kafir. Dulu belum punya harta, nggak melakukan dosa. Begitu ada harta, terus melakukan dosa. Berarti itu mirip orang kafir. Dulu nggak punya duit, nggak pernah ikut judi. Tapi setelah kerja, dapat duit, akhirnya ikut judi online. Kafir seperti itu. Perbuatannya orang kafir itu. Kamu dulu nggak punya duit, nggak pernah paham judi online, nggak ikut judi online. Sekarang kamu ikut-ikutan judi online, gara-gara sudah punya penghasilan. Perbuatan orang kafir begitu. Orang muslim membawa harta, hartanya jadi pahala. Orang kafir membawa harta, hartanya jadi dosa atau maksiat. Kita lihat hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam kitab musnadnya. Rasulullah mengatakan, ni'ma al-malus salih fi yadir rajulis salih. Ni'ma bil malis salih fi yadir rajulis salih. Wahai Amr bin As, sebaik-baik harta yang baik itu kalau dipegang oleh seorang laki-laki yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kasusnya Amr bin As diutus oleh Nabi untuk perang. Wahai Amr, kamu saya utus untuk menjadi panglima perang. Nanti kamu akan mendapatkan harta yang banyak. Maka kamu dapat ghanimah yang besar. Nanti akan saya biukkan kepada kamu. Saya berikan yang banyak. Maka Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk cari harta, tapi saya cari pahala. Maka Rasulullah memberikan nasihat, wahai Amr, sebaik-baik harta yang baik itu kalau dipegang oleh orang yang baik. Maksudnya kamu itu orang baik. Kalau kamu saya kasih harta yang banyak, itu jadi tambah pahala untuk kamu. Jadi nggak ada masalah. Kamu bawa harta yang banyak, nggak ada masalah. Kamu peranglah dengan dahsyat sampai mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Silahkan, nggak apa-apa. Karena kamu orang baik. Nanti harta yang datang ke kantongmu pasti jadi kebaikan-kebaikan untuk kamu. Jadi pahala untuk kamu. Nah, maka harta itu sifatnya adalah netral, tergantung siapa yang pegang. Kalau di sini karena yang pegang adalah orang-orang kafir, maka menyebabkan apa?
menyebabkan dosa. Tapi yang pegang adalah orang-orang muslim, maka menyebabkan pahala. Ya Amr, ni'imma bil malis salih lil mar'is salih. Faedah berikutnya. Dalam ayat ini, Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendoakan keburukan untuk Fir'aun dan bala tentaranya. Hapuslah harta mereka, keraskanlah hati mereka. Menunjukkan bolehnya mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir. Jadi, doa itu tidak harus yang baik-baik. Doa yang jelek juga boleh. Apabila yang didoakan itu memang pantasnya didoakan yang jelek. Orang salah satu kali, nah itu lebih pantas untuk dimaafkan. Tapi salah berkali-kali, lebih pantas dihukum. Jadi jangan selalu memberi maaf terus. Akhirnya yang suka berbuat salah ngentengke karena selalu dimaafkan. Demikian juga masalah begini. Orang salahnya sudah berlebihan. Ini lebih pantas didoakan keburukan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada diberikan hidayah. Karena sebagian orang itu menganggap bahwa doa jelek itu nggak boleh total. Nah, ini nggak benar kayak begini. Mendoakan pemimpin yang dolim katanya nggak baik. Pemimpin yang dolim itu mau dikasih doa hidayah sehingga dia mendapatkan hidayah, sehingga dia lebih bermanfaat. Ya dilihat kondisinya. Kalau kondisinya pas didoakan hidayah, doakan hidayah. Tapi lebih pas didoakan kehancuran, doakan kehancuran. Nggak ada masalah. Ini dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum.